Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozia Pratiwi dengan NIM 20.02.01.037. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT Manajemen Safety tingkatan keperawatan pre dan post operasi pada pasien safety. Pengertian dari pasien safety yaitu adalah upaya yang dilakukan di pelayanan kesehatan untuk mencegah terjadinya cedera dan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan pada pasien. Pasien safety juga memiliki unsur penting yang perlu diperhatikan dalam pelayanan kesehatan karena menyangkut keselamatan manusia. Pada pasien safety juga memiliki tujuan. Yang pertama, ada terciptanya budaya keselamatan pada pasien di rumah sakit. Kedua, meningkatkan akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat. Ketiga, menurunnya kejadian tidak diharapkan atau KTD di rumah sakit. Ada juga sasaran pada pasien safety. Yang pertama, peningkatan komunikasi yang efektif. Kedua, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai. Tiga, pastikan tempat lokasi, tepat prosedur, dan tepat operasi. Empat, pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. 5. Pengurangan risiko pasien jatuh. Definisi dari surgical safety yaitu adalah definisi pembedahan atau operasi yang semua tindakan pengobatan yang melakukan cara invasif dengan membuka atau menampilkan bagian tubuh yang akan ditandatangani. Proses operasi merupakan pembukaan bagian tubuh untuk dilakukan perbaikan yang diakhiri dengan penutupan dan penjahitan luka. Surgical safety merupakan alat komunikasi mendorong teamwork untuk keselamatan pasien yang dilakukan oleh tim bedah di ruang operasi untuk meningkatkan kualitas dan menurunkan kematian serta komplikasi akibat pembedahan pada pasien dan memerlukan persamaan persepsi antar ahli bedah, anestesi, dan perawat selama tindakan pembedahan. Sing-in. Sing-in adalah saat di mana tim operasi melakukan. Kedua, pengecekan benar pasien. 3. Surat persetujuan. 4. Memberi tanda area yang akan dioperasi. 5. Sing-in dilakukan sebelum induksi anestesi dilakukan. Ada juga time out. Dalam dunia pembedahan, time out diartikan sebagai jeda waktu sebelum pasien dilakukan tindakan untuk memastikan seluruh persiapan, baik alat, pasien maupun orang yang akan dilakukan tindakan. Sheet marking. Sheet marking merupakan tindakan melakukan penandaan pada lokasi yang akan dilakukan pembedahan. Biasanya sheet marking dibuat oleh dokter bedah di seluruh rumah sakit. Tanda harus konsisten, harus dibuat oleh yang melakukan prosedur, dilakukan saat pasien masih terjaga bila dimungkinkan, dan harus terlihat saat pasien dipersiapkan. Kapan sheet marking dilakukan? Sheet marking dilakukan pada saat organ tubuh yang memiliki dua sisi kanan atau kiri, organ tubuh yang memiliki banyak struktur, misalnya jari-jari tangan atau kuku, organ yang memiliki tingkatan seperti tulang belakang, dan mata, wajah, serta gigi. Sing out adalah prosedur keselamatan pembedahan yang dilakukan oleh petugas kamar operasi sebelum penutupan luka. Dikoordinasikan oleh salah satu anggota petugas kamar operasi.
dokter atau perawatnya. Merupakan hal yang dilakukan sebelum meninggalkan kamar bedah, dihindari oleh perawat, ahli anestesi, dan operator. Indikator meliputi konfirmasi secara verbal tentang prosedur dan tindakan, jumlah instrumen dan alat sesuai item baik intra maupun pasca tindakan. Spesimen telah diberi label yang terdiri dari nama, umur, nomor CM, dan asal spesimen. Adakah masalah dengan peralatan selama operasi pasca tindakan pasien yang akan dirawat? Mengapa time out dan sheet marking harus dilakukan? Karena sebagai langkah untuk memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, dan pembedahan pasien yang benar seperti pada tindakan pemotongan dan pengangkatan, pengubahan atau pemasukan alat diagnostik terapi. Sebagai langkah penting pada protokol universal ini adalah dengan menandai lokasi operasi, proses verifikasi sebelum operasi, sesaat sebelum memulai prosedur. Oleh karena itu, untuk melakukan International Patient Safety Goal, langkah-langkah yang harus dilakukan meliputi dengan menjalankan kebijakan atau prosedur, melakukan marking tanda yang jelas untuk identifikasi sisi operasi, dan melibatkan pasien dalam proses membedah, melakukan proses verifikasi untuk semua dokumen dan ekumen yang diperlukan tersedia, benar dan berfungsi dengan baik. Memastikan pelaksanaan dengan menggunakan checklist dan prosedur time out dilakukan sebelum dimulai prosedur pembedahan. Ruang lingkup surgical safety. Yang pertama, panduan ini diterapkan kepada seluruh tindakan yang dilakukan dari persiapan, tindakan operasi, dan setelah selesai operasi. Prinsip pelayanan bedah yaitu terdiri dari tepat lokasi, yaitu sebelum tindakan dilakukan, petugas melakukan penandaan area yang akan dilakukan operasi. Kedua, tepat prosedur, yaitu dalam pelaksanaan tindakan operasi, petugas melakukan tindakan berdasarkan atas SOP yang berlaku. Kewajiban dan tanggung jawab petugas atau perawat kamar operasi. Memahami dan mengimplementasikan seluruh prosedur yang ada, memastikan ketepatan pasien dan penandaan area yang akan dilakukan tindakan operasi, melaporkan jika terjadi kesalahan dalam identifikasi maupun marking area. Kepala bagian ruang operasi memastikan dan memantau petugas telah melaksanakan panduan tindakan properatif, intraoperatif, dan postoperatif dengan baik dan tepat pada pasien operasi. Tepat pasien operasi yaitu sebelum tindakan, petugas melakukan pengecekan ulang seluruh identifikasi pasien dan kelengkapan berkas penunjang sebelum dilakukan tindakan operasi. Kesalahan yang mungkin terjadi saat pra dan operasi. Yang pertama, alat kedokteran tertinggal di dalam tubuh. Hal ini telah terjadi beberapa kali karena perawat yang ikut melakukan operasi pada pasien biasanya melupakan jumlah peralatan yang digunakan dalam tubuh. Ketika selesai, mereka terkadang melupakan satu atau dua alat dalam tubuh pasien. Yang kedua, salah pasien. Salah pasien atau pasien yang tertukar bisa terjadi ketika staf rumah sakit salah mencampurkan nama atau penyakit yang diderita. Sebelum melakukan prosedur operasi di sebuah rumah sakit, sebaiknya cek ulang biodata Anda pada perawat. Pastikan nama, tempat tanggal lahir,
dan informasi lainnya benar. Ketiga, mengobati bagian tubuh yang salah. Meski jarang terjadi, namun hal ini sangat bisa terjadi. Hal ini ditemukan karena grafik pasien yang tidak benar atau dokter yang salah membaca hasil ronsen. Ada baiknya Anda mengkonfirmasi perawat dan dokter bedah mana yang melakukan operasi serta bagian tubuh yang mana seharusnya dioperasi. Keempat, bangun ketika operasi. Beberapa dokter memberikan anestesi yang lebih sedikit sehingga kemungkinan penumpang bangun saat difoto. Jika kadar anestesi yang dilakukan cukup kecil, maka seseorang bisa terbangun atau terjaga, namun tak bisa merasakan apa yang dilakukan. Kebanyakan pasien hanya bisa merasakan tekanan setiap kali bagian tubuhnya dicolek atau dipotong. Dan kesimpulan dari judul tersebut, pasien safety atau keselamatan pasien adalah upaya yang dilakukan pelayanan kesehatan untuk mencegah terjadinya cedera dan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan pada pasien. Pembedahan atau operasi adalah semua tindakan pengobatan yang menggunakan cara invasif dengan membuka atau menampilkan bagian tubuh yang akan ditandatangani oleh 6 sasaran pasien safety. Kepastian identifikasi pasien, peningkatan komunikasi yang efektif, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai, kepastian tepat lokasi, tepat prosedur dan tepat operasi, pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan, pengurangan risiko pasien jatuh, kunci safety pra dan sesudah operasi, tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.